Sosoknya dikenal sangat tegas dan tak suka basa-basi. Pengalamannya di banyak medan pertempuran menjadikan karakter pemimpin yang dimilikinya semakin kuat. Hingga akhirnya ia menyandang status sebagai orang nomor satu di jajaran TNI Angkatan Darat. Sepanjang 31 tahun karirnya bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, sosok ini pernah menduduki sejumlah posisi strategis. Tak hanya di Komando Teritorial, ia juga pernah menjadi pimpinan di banyak satuan tempur. Siapakah sosok itu? Siapa lagi kalau bukan Jenderal TNI Purnawirawan Riyamizard Riyakudu. Riyamizard adalah jebolan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1974, yang juga mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat dan terakhir sebagai Menteri Pertahanan RI. Setelah lulus usai menempuh pendidikan perwira militer, Riyamizard tak lantas langsung berleha-leha. Ia langsung diterjunkan dalam operasi Seroja di Timor Timur saat baru berpangkat Letnan II Infanteri. Meski usianya masih sangat muda kala itu, Riyamizard harus berjibaku dengan setiap pertempuran yang dihadapinya. Sebagai seorang perwira, mantan Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, harus memimpin pasukannya dalam perang melawan kelompok separatis Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste, Fretilin. Secara bertahap, Riyamizard pun mendapatkan kenaikan pangkat seperti halnya perwira TNI pada umumnya. Namun yang luar biasa, kenaikan pangkat didapatkan Riyamizard tanpa prosesi. Ya, mulai dari naik pangkat Letnan 1 TNI hingga Kolonel TNI, Riyamizard berada di daerah operasi. Bagaimana tidak, Riyamizard harus menjalani tur tugas operasi selama 14 tahun lamanya. Bayangkan, selama itu pula nyawanya senantiasa berada dalam bahaya. Saya itu ya, 14 tahun berperang, mulai dari Letnan 2, naik pangkat pun Letnan 1, Kapten sampai Kolonel di daerah operasi. Saya terakhir Kolonel, Komandan Sektor Divisi, ucap Riyamizard. Sepanjang 22 tahun karirnya, Riyamizard banyak menjalaninya dalam operasi militer dan memimpin satuan tempur. Baru pada tahun 1998, ia menduduki posisi di Komando Teritorial sebagai Kepala Staf Kostrad. Setelah itu, Putra Maijen TNI Purnawirawan Mussanif Riyakudu ini berturut-turut ditunjuk sebagai Panglima Komando Daerah Militer 5 Brawijaya dan Pangdam Jayakarta. Karir Riyamizard semakin mengkilap setelah mendapatkan kenaikan pangkat bintang 3 atau Letnan Jenderal TNI dengan pangkat sebagai Pangkostrat. Hampir 2 tahun menjadi orang nomor 1 di pasukan elit TNI Angkatan Darat, Riyamizard kembali mendapatkan promosi pangkat menjadi Jenderal TNI. Tepatnya 4 Juni 2002, Riyamizard ditunjuk Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Menjadi orang nomor 1 di TNI Angkatan Darat selama hampir 3 tahun, Riyamizard pensiun dengan pangkat jenderal penuh pada tahun 2005. Banyak peristiwa menegangkan pastinya ketika berada di lapangan. Salah satunya ketika Jenderal Riyamizard turun langsung mengejar GAM di Aceh. Seperti dikutip dari media Detik. Hari Minggu, 20 Februari 2005, terjadi kontak senjata antara TNI dengan Gerakan Aceh Merdeka. Dalam kontak senjata yang terjadi di Desa Cot, Kecamatan Long, Aceh Besar ini, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Riyamizard Riyakudu ikut turun mengejar pasukan GAM. Peristiwa kontak senjata terjadi di tengah rangkaian perjalanannya, meresmikan dan meninjau perbaikan jembatan yang terputus akibat bencana gempa dan tsunami dari kota Matale melalui Longa, Lepung hingga Kelong, Aceh Besar. Ketika rombongan ingin kembali ke posko tentara Manunggal membangun desa di Matale, rombongan Kasat diberitahu bahwa telah terjadi kontak senjata di Desa Cot, Kecamatan Long, Aceh Besar. Tidak jauh dari rombongan sedang berada Kasat Jenderal Riyamizard yang sepanjang perjalanan sejauh 50 km menyopir sendiri kendaraan militer pick-up terbuka.
langsung mengarahkan rombongan ke lokasi kontak senjata. Tiba di lokasi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Riyamizard terjun langsung mengejar pasukan GAM yang melarikan diri. Riyamizard menyandang senjata laras panjang MP5. Sebagai wartawan, terutama kameramen televisi, ikut melakukan berlari-lari kecil mengikuti Riyamizard. Menurut Praka Ketut dari Zikon Zeni 14 yang berada di lokasi, kontak senjata terjadi ketika sedang berlangsung pergeseran pasukan Zonif 320 ke Zikon 14. Kontak berlangsung sekitar 15 menit dan tidak ada korban dari TNI. Pasukan GAM yang berjumlah 20 orang diperkirakan menggunakan senjata AK-47. Usai melakukan pengejaran yang berlangsung sekitar 30 menit, Jenderal Riyamizard menyatakan kontak senjata berlangsung sekitar 15 menit dalam jarak sekitar 100 meter. Anggota GAM sulit dikejar karena lari ke rawa-rawa dan bukit di sekitar lokasi. Sebelumnya, dalam rapat di kantor Posko TMMD Matale, Kasat Jenderal Riyamizard Riyakudu meminta jajarannya untuk mewaspadai 20 orang anggota GAM yang berkeliaran di sekitar lokasi. Anggota GAM itu diprediksi ingin merebut bahan makanan yang dibawa TNI. Tidak lagi menjadi menhan, tak menurunkan semangat Riyamizard untuk terus mengabdikan diri pada bangsa. Beliau pun bersama rekat Indonesia, pimpinan Eka Gumilar terus menyuarakan persatuan dan semangat bela negara dengan menggelar pertemuan-pertemuan yang dihadiri tokoh-tokoh bangsa lintas partai agama dan budaya. Saya wakafkan diri saya ini pada bangsa dan negara sampai Allah memanggil, tegas Riyamizard pada saat memberikan sambutan salam acara rekat. Eka Gumilar, Ketua Rekat, menyampaikan rasa kagumnya pada sosok Riyamizard. Beliau ini luar biasa tulus, berhati bersih dan sangat cinta pada bangsa ini. Beliau lahir dari keluarga prajurit, ayahnya prajurit, putranya juga semua menjadi prajurit. Betul-betul hidupnya didedikasikan buat menjaga dan membela negara Indonesia. Dan terus menggelorakan semangat bela negara dan semangat persatuan. Tidak berlebihan jika para tokoh yang hadir di acara rekat menempatkan beliau sebagai Bapak Bela Negara.